Selamat pagi Pak Mahrus. Selamat pagi Bapak Imran, Bapak PP. Hari ini kita ada pendampingan individu keempat, difokuskan tentang observasi pembelajaran di kelas. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, kita perlu percakapan untuk ngobrol tentang pra-observasi sebelumnya. Di pra-observasi ini yang perlu saya tanyakan untuk data mata pelajaran yang dipakai pelajaran IPAS kelas 4 Pak. IPAS fase B. IPAS fase B kelas 4 semester 1. Tujuan pembelajaran ada di modul ajar nih. Tujuan pembelajaran itu murid dapat, setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, murid dapat memahami dan menjelaskan proses fotosintesis dengan baik. Di CP-nya ada di sini Pak. CP-nya itu tidak tertera di situ Pak. CP-nya untuk CP-nya itu kan masih dalam bentuk paragraf Pak. Itu CP-nya terkait dengan makhluk hidup Pak. Untuk CP-nya itu ini Pak, memahami, ada di modul di sini. betul tertera di modul. Karena CP kan panjang ya Pak. Kalau siswa dapat memahami, atau murid dapat memahami gitu ya. Murid dapat memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Dapat memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Tujuannya ini ya, murid dapat memahami dan menjelaskan. Hanya satu ini Pak ya. Untuk satu kali pertemuan saja. Strategi yang dipersiapkan berarti sesuai ini ya, modul ajar, terdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, kemudian disiplin positif. Pembelajaran berdiferensiasi. ber-KSP dan budaya positif. Ini modul ajar yang sudah direvisi nggih? Nggih, Pak. Yang kemarin kita sudah sempat diskusikan. Ini hasilnya nggih? Nggih, hasilnya. Kemarin apa saya salah ya? Saya lihat. Saya salah lihat apa? Modul ajar terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Modul ajar terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan disiplin positif, atau pembelajaran sosial emosional dan disiplin positif. Ulangi ya, modul ajar terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, nggak usah dan di dalamnya ini karena nanti ada dan lagi,
koma dan disiplin positif. Iya. Ya, hanya judul aja yang Iya. kemarin saya kurang koreksi berarti. Lainnya sudah bagus, sudah sesuai dengan hasil diskusi kita. Nah, ini nanti yang tanda tangan atas nama kepala sekolah distempel, terus guru kelasnya tanda tangan jenengan ya, termasuk yang ngajar sendiri kan jenengan. Saya juga nih sama. Ya, habis itu nanti di scan, PDF-nya dikirim ke saya. Iya, siap. Oke, setelah ini kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Iya. Saatnya itu jamnya sudah berdering untuk di jam kita untuk praktik pembelajaran di dalam kelas. Iya. Oke, monggo dipersiapkan. Iya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Mahrus, kita sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya kita melaksanakan diskusi percakapan pasca observasi kelas. Hal yang sudah baik dari umpan balik saya yang pertama, pengelolaan kelas sudah bagus. Yang kedua, murid terlihat aktif, bersemangat dan bergembira. Yang ketiga, pembelajaran sudah terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi, ber-KSE dan berbudaya positif. Nah, pertanyaan untuk jenengan, menurut jenengan nanti yang akan dituangkan di pengembangan sendiri di lembar yang saya berikan tadi, tulis poinnya saja nanti. Yang pertama, apa yang mungkin menjadi kekurangan menurut jenengan yang perlu ditingkatkan? Hal apa di pembelajaran tadi? Yang menurut saya yang masih perlu ditingkatkan itu tentang kemandirian berkelompok, sehingga tadi anak-anak terlihat masih membutuhkan bantuan saya dalam bekerja kelompok. Nah, kemandirian dalam berkelompok ini masih perlu ditingkatkan nanti, sehingga nanti anak-anak sudah kalau berkelompok itu
sudah tidak bertanya lagi, Nggih. tidak banyak bertanya lah minimal, Iya. karena sudah berkelompok bisa menyelesaikan dengan kelompoknya. Nggih. Itu berarti eh, kekurangannya dalam hal siswa, misalkan itu terkait dengan siswa yang kurang mandiri tadi. Ya, ya. Jadi pertanyaan yang ini untuk mengisi pada pengembangan diri ini, menurut jenengan kompetensi yang menurut jenengan sendiri, punya jenengan sendiri selaku CGP, hal apa yang menjadi kekurangan? Jadi CGP-nya bukan dari Saya murid. Pak, ya. Menurut saya kekurangan saya itu tidak sering berlatih, kurang jam terbang dalam Kok mengajar. bisa? Wong lebih lapangan jenengan udah jadi Ya. kepala sekolah, berarti kan guru. Apa karena mungkin Ya. sudah enak jadi kepala sekolah lupa jadi guru? Ya, jarang secara spesifik untuk mengajar kelas itu, spesifiknya jarang Pak. Mungkin hanya beberapa kali ketika guru itu kosong. Ya. Tapi Hanya mengerti ya. Iya, mengerti. Tapi kalaupun nanti sewaktu-waktu kan kita juga nggak ngerti, Wong. Kepala sekolah itu yang menjabat, yang meng-SK manusia juga. Ya. Kalau misalkan jadi guru berarti saya sudah punya gambaran seperti ini, diferensiasi itu seperti ini, Ya. KSE seperti ini, dan itu insya Allah. Jadi kalau seandainya Saya- ditulis di situ, hal yang kurang berarti menurut jenengan intinya kurang pengalaman gitu ya? Oke. Apa gimana? Apa kurang pembiasaan. kurang Pembiasaan, dalam ya. hal mengajar? Ya, dalam menerapkan diferensiasi dan Oh ya. KSE ini. Kalau Kurang mau mengajar asal bisa. mengajar Biasa. ya biasa, tapi untuk Yang untuk KSE dan diferensiasi ini memang karena butuh persiapan RPP, kemudian media juga harus dipersiapkan, kemudian strategi bagaimana tidak asal ngajar kan Pak, ini harus dikolaborasi KSE, disiplin positif, Iya. kemudian yang lain-lain itu memang butuh latihan yang terus menerus. Nih. Kemudian Berarti mungkin ya kalau ditulis apa ya poinnya aja? Hal yang apa di kolom pertama itu tadi? aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan yang mungkin Oh, yang mungkin kurang itu tadi nganu Pak, asesmennya Pak. Untuk asesmen kayaknya tadi belum. Yang asesmen formatif Pak ya, Ya. asesmen untuk mengetahui tingkat apa namanya perubahan belajar, untuk bukan untuk sumatif untuk penentuan nilai rapot, tapi dalam hal ini tiap topik itu kan kita harus mungkin mengetahui bagaimana perkembangannya dalam satu topik itu. Mungkin itu tadi yang saya lupa. berarti sudah tercatat ada dua. Yang pertama kurangnya pembelajaran menggunakan Diferensiasi ya. itu. Saya tulis CGP perlu membiasakan. Ya, Kalau dengan tulis yang lain tidak apa-apa, pokoknya intinya kan sama. iya Pak. CGP perlu membiasakan pembelajaran terintegrasi, tiga hal tadi ya. Iya Pak. Lanjut yang kedua berarti tadi mengakui belum semuanya apa gimana? Belum atau kurang dalam hal asesmen. Iya.
Untuk asesmennya tadi ya, kayaknya belum dilakukan Pak. Untuk asesmen pada satu pertemuan yang untuk mengetahui apa pemahaman anak-anak bagaimana di akhir pembelajaran tadi. Dan besok akan saya lakukan asesmen. Asesmen formatif kan Pak, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dalam satu pembelajaran ini ada peningkatan yang signifikan atau tetap saja dari sebelum pembelajaran. Tapi ini kan sifatnya formatif untuk mengetahui materi. Iya, materi itu mengetahui perkembangan anak itu. Segitu belum melakukan asesmen formatif. Ya. Kalau untuk asesmen awal kan sudah, sebelum ini kan sudah saya tanya, ya, dan ada pertanyaan pemantik itu sudah ya, masuk. Ya. Ada lagi yang belum jenengan? Kayaknya mungkin itu, tambahan dari jenengan. Nah, ya. Dari hasil pengamatan, sesuai hasil observasi yang saya laksanakan, ada dua hal yang lebih konkret tapi mungkin sudah dilakukan tapi belum maksimal. Ya. Yang pertama, jenengan belum melakukan modifikasi lingkungan belajar. Contohnya misalkan modifikasi lingkungan belajar itu kan jenengan tadi ada sudah video pembelajaran, ya. Kemudian jenengan menjelaskan pakai gambar, ya kan. Sedangkan modifikasi lingkungan itu bisa jadi misalkan menerangkan tentang fotosintesis, berarti jenengan memang harus ambil tanaman atau tumbuhan yang misalkan mulai dari akar sampai bunga atau buah, itu kan lebih lengkap. Jadi benda konkret, ya maksudnya gitu. Yang kedua, jenengan atau selaku CGP belum mendiskusikan bersama siswa terkait dengan topik yang akan dibahas dengan materi lain dan dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya tujuan pembelajaran yang disampaikan itu jenengan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, namun belum mengkaitkan antara tujuan pembelajaran dengan topik lain atau materi lain atau kegunaan dari belajar ini untuk apa, untuk kehidupan sehari-hari. Itu belum ada. Itu aja mungkin yang terlihat itu poin-poinnya yang mungkin sempurna. Seandainya nanti dengan kedepannya yang kaitannya dengan modifikasi lingkungan tadi, guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua tadi, kalau mau sempurna lagi, guru memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dan dirangkai dengan aktivitas yang akan dilakukan serta mendiskusikan. Nah, jenengan itu sampai hanya guru memastikan murid memahami tujuan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, namun belum mendiskusikan bersama murid keterkaitan antara materi dengan topik atau materi lain ataupun dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Jenengan nanti itu diisi di sini juga, nanti saya bawa sebagai bahan laporan. Ini nanti yang sementara saya tulis adalah sesuai dengan apa yang nanti kita bahas nih. Oke, sampai di sini diskusi percakapan pasca observasi yang kita lakukan. Terima kasih Pak Mahrus, mulai dari awal, dari pra observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi yang saat ini kita lakukan. Terima kasih atas kesediaan waktunya, dan berharap mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di PI ke-5. Jangan lupa PI 5, sebelum PI 5 jenengan menjadi observer, teman sejawat jadi pengajar. Jenengan yang ngamati nanti apa yang dilakukan
itu nanti tertuang dalam lampiran 4, 5, dan 6. Oke. Ada contohnya nanti di LMS. Oke. Kalau yang punya contoh saya lembar apa namanya yang 5 ini yang lebih banyak. Oke. Nanti dilihat aja. Nanti saya tetap kasih yang ini, yang seperti ini. Oke. Saya kasih filenya di grup nanti. Tapi jenengan nanti juga dilihat apakah sama apa enggak. Formatnya, penilaian, apa sama apa enggak. Kalau mungkin enggak sama, jangan dipakai yang punya saya. Pakai yang asli di LMS, downloadnya di 2.3. Di aksi nyata 2.3. Di aksi nyata 2.3 nanti ada formatnya untuk menilai guru atau teman sejawat. Itu terakhir kapan Pak? Terakhir sebelum PI5. Sebelum PI5. Ya, nanti karena PI5 saya akan menanyakan hasilnya. Hasil mulai dari pra, observasi, pasca observasi. Nanti kita yang diskusikan utamanya adalah pasca observasi yang punya jenengan dengan teman sejawat. Itu aja. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Oke, terima kasih. Iya Pak, sami-sami terima kasih. Sampun tak